Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Mapel PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi yang berhubungan dengan hubungan internasional. Baiklah anak-anak sekalian, materi pembelajaran pada kali ini yang pertama pengertian hubungan internasional, yang kedua arti penting hubungan internasional, yang ketiga sarana-sarana hubungan internasional, dan yang keempat adalah asas-asas hubungan internasional. Kita buka materi yang pertama, pengertian hubungan internasional. Menurut ensiklopedia Americana, hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara-negara yang berbeda, baik berupa hubungan politik, hubungan ekonomi, hubungan budaya, maupun hubungan pertahanan dan keamanan. Kemudian menurut buku Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri kita, hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Sedangkan menurut Warsito Sunario, yang dimaksud hubungan internasional adalah merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Ini adalah hubungan internasional. Kemudian yang kedua, arti penting hubungan internasional. Ini yang dimaksud adalah faktor yang melatar belakangi hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran dari suatu negara terhadap kelangsungan hidupnya, baik karena kudeta, yaitu perebutan kekuasaan atau pengulangan kekuasaan di dalam negaranya, maupun apabila ada intervensi dari negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, merupakan ketentuan hukum alam yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Inilah dua faktor yang melatar belakangi mengapa sebuah negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Dan yang ketiga materi kita adalah sarana-sarana hubungan internasional. Ya, sarana-sarana hubungan internasional adalah yang menurut J. Frankel mengemukakan bahwa yang merupakan sarana-sarana hubungan internasional adalah diplomasi, yaitu seluruh kegiatan untuk menentukan tujuan dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut, menyelaraskan tujuan nasional negara lain, dan menggunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah propaganda, yaitu usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah ekonomi, yaitu sarana ekonomi dapat dipakai secara luas baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan damai ya berupa perdagangan, bantuan internasional, dan lain-lain. Kalau dalam keadaan perang ya tindakan perang ekonomi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kekuatan militer. Kekuatan militer suatu negara dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara untuk menghadapi berbagai tekanan dan ancaman dari negara lain. Itulah sarana-sarana hubungan internasional yang dikemukakan oleh J. Frankel. Dan sekarang yang terakhir adalah asas-asas hubungan internasional. Asas-asas hubungan internasional itu ada 3. Yang pertama adalah asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berbeda yang berada di wilayahnya. Semua barang atau orang yang berada di luar wilayah negara tersebut sepenuhnya berlaku hukum asing atau hukum internasional. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya
warga negara dimanapun mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Nah, sehingga asas ini disebut mempunyai kekuatan eksteritorial, sehingga hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing. Dan yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan atau peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Demikian materi kita pada siang hari ini, singkat. Kalaupun ada sesuatu atau hal yang belum dipahami, silakan dapat diputar kembali video pembelajaran ini ataupun kontak kepada kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.